warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung siapa saja ya? Dispora, Pak Wahyudi, Pak Gubron. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terus dari Lon Malang hadir tuh. dari Lon Malang, Prof. Gak pulang-pulang dari Lon Malang, Prof. Sudah jadi lurah di sana ini. Waduh, siap-siap, Prof. Gitu. Kita di Lon Malang, Prof ya. Harus segera dibangun ini kue sosnya nih. Kemudian Pak Puja. Ada anunya nih, speakernya. Waalaikumsalam. Salam. Pak lahir batin semua. Sama-sama Pak Puja, Pak lahir batin juga. Kebetulan barusan kami ini rapat masalah pertanian. Nanti mungkin akan bergabung dengan kita jadi satu di kita ini Pak Alan mungkin ya, dari Komisi 2. Masih ada di luar. Kurang keras. Kurang keras Pak, kurang gimana Pak Imam? Pak Imam sehat? Saya masih mau nambah speaker sehingga saya bisa bergabung dengan teman-teman yang di belakang nih. Masih nggak mau ngambil speaker nih. Oke, kami tunggu. Tapi suaranya Pak Imam sudah menggelegar di sini ini. Udah di monitornya Bu, nggak ada speakernya. Di monitornya itu yang belum ada speakernya ini. Sebentar Bu. Pak Imam suaranya udah putar kalau Pak Imam. Pak Imamnya sudah menggelegar Pak, tapi di sana ini enggak anu Pak. Endah pelanggaran endah ini. Ya. Dispora itu padahal yang namanya speaker besar-besar untuk senam di lapangan tuh banyak Ya untuk senam. Untuk senam itu. Pasang di situ satu. Kalau Bani tidak pernah senam, tidak tahu kalau speakernya dipakai. Pasang di situ satu yang besar tuh. Kalau begitu nggak fresh. Bagaimana Pak Imam? Sudah siap? Ayo diam aja. Hostnya itu berbeda. Pak Yudi, Bu, Pak Imam saya konekkan pakai handphone aja sebentar Bu. Pak Yudi kayaknya ada di luar angkasa Pak Yudi. Iya. Ini kayak gini Pak. Ada di Mars apa di Pluto Pak Yudi ya? Kalau Pak Gufron sudah siap ada di masjid. Lupon siap jadi khotib itu. Pak Wahyudi sebenarnya itu lagi di Bebek Songkem itu. Jadi di Sampang tiap hari apa pakai pakaian adat Madura ini? Ada Pak, kena COVID. Hari ulang tahun Sampang biasanya Pak seminggu kita pakai Marlena Pak. Oh, nggak tiap dalam hari jadi. Kalau pakai Marlena nggak bisa lari saya Pak Yudi. Oh. Khusus kontes. Itu kan dibikin format kaos aja Bu Ani.
Itu kan ini Bu Ani, local wisdom itu. Ya, Marlena milenial gitu ya. iya Iya. pakai kaos gitu. Biar Jangan unik. dikainin. Biar unik nanti diliput sama Metro TV nanti. Ya sebetulnya kita ada nanti itu 1 minggu kita pakai Marlena itu ada. Saatnya pas hari ulang tahun Sampang biasanya. Tapi bolehlah nanti apa namanya kita lanjut. Karena kalau kemarin itu kita ada batik Trunojoyo ya, gitu. Batik yang kita pakai hari Rabu Kamis untuk minggu pertama. Oh Kamis Jumat minggu pertama. Jadi kayaknya sudah pudar semua gitu. Mana Pak Imam sudah siap? Halo Pak Imam. Halo, siap. Siap Pak Imam. Ya. Sudah bergabung di kita, di Spora Budpar, kemudian Pak Wahyudi, kemudian Pak Puja, Ini semua Ron, ikut ini. Prof Dar sudah bergabung juga. Ya, Bu. Kemudian ada Mas Roni ya, Mas Roni gabung juga dari ruangannya gitu ya. Siap. Baik, mungkin sudah siap. Kita mulai, Nggih. Ya, monggo Bu. Ya? Monggo silakan Bu Kus. Apa Bu Hani? Ya, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada forum hari ini, alhamdulillah di Jumat Barokah, semoga kita mendapat berkah, mendapat dari hari Jumat ini. Kita bahas tentang pariwisata. Bergabung dengan kita ini Pak Alan. Beliau sudah siap di sini. Nanti mungkin bisa Pak Alan, ini kita sudah dengan TP2D. Itu sudah gabung. Jadi di Spora Budpar, kemudian ada Pak Wahyudi yang lagi ada di Pluto. Kemudian ada Pak Prof Dar ada di Lon Malang. Dan Pak Punya itu ada di Bogor. Kemudian ada Pak Gufron. Pak Gufron juga. Oh, ada Pak Mur. Senior Pak Mur. Pak Mur. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Mur. Sehat nggih? Mungkin masih baru bergabung. Pak Gufron juga ada, Pak Alan. Ini Pak Gufron sudah siap jadi khotib ya nanti Jumatan. Baik memanfaatkan waktu yang mungkin tidak terlalu panjang di hari Jumat ini. Hari ini kita ingin membahas tentang agenda pariwisata. Jadi kemarin perlu saya sampaikan Prof Da dan TP2D bahwa tanggal yang kita tanggal berapa masih ini? Yang paparan inovasi tanggal 3-4 Juni kemarin kami ada paparan inovasi daerah gitu ya, masing-masing OPD langsung bersama Pak Bupati. Jadi Pak beliau setiap OPD paparan untuk program 2021. Saya kira ini kita akan bicara di program 2021. Sayangnya pada paparan di Spora, kayaknya Pak Imam nggak siap ini kemarin berpaparan dengan Pak Bupati, sehingga tidak secara jelas dipaparkan konsep pengembangan pariwisata di 2021. Pak Imam mungkin belum siap bahannya, sehingga untuk pariwisata ini belum ini, padahal pariwisata ini sudah sering kita bahas agenda-agendanya, bahkan integrasi dengan semua perangkat daerah ini sudah kita bahas, sehingga sebetulnya siapa melakukan apa dan sebagainya di 2021 itu sudah kita tata dengan rapi. Alhamdulillah kemarin dari semua perangkat daerah itu sudah menerjemahkan konsep-konsep yang sudah pernah kita bahas dengan TP2D juga itu di dalam rencana 2021. Seperti itu. Tetap konsisten bahwa di 2021 itu agenda kita adalah di wisata
rumah adat Napo, kemudian kita juga ada wisata mangrove, juga ada wisata agro. Jadi 3 lokasi yang agenda kita di 2021, yaitu rumah adat Napo, kemudian ada wisata mangrove di Sreseh, dan kemudian ada wisata agro juga di Bire. Itu yang akan kita kembangkan 2021. Itu belum termasuk event-event yang harus dibuat oleh Dispora, gitu ya. Event-event yang harus dibuat Dispora itu belum disampaikan kemarin oleh Pak Imam. Kemudian untuk 2020 ini memang banyak event yang di refocusing anggaran kemarin itu ya. Jadi untuk sektor pariwisata memang agak ya bukan agak tapi sudah jauh berkurang dari event-event yang sudah kita rencanakan. Harapan kita event-event yang memang agenda seperti kita mau mengadakan festival desa gitu ya. Anggaran APBD sudah ada, per desa itu 5 juta, sudah ada. Itu mungkin juga sudah di refocusing oleh desa menjadi penanganan COVID. Nah, ini kita minta tahun depan kita dianggarkan kembali oleh desa, satu desa itu mungkin 7,5 juta untuk kita akan membuat festival desa. Itu yang saat ini tertunda karena konsep untuk festival desa itu sudah dibahas kemarin oleh Dispora dan tim yang terkait, tetapi karena ada perubahan alokasi anggaran DD dan sebagainya sehingga ini tertunda. Mungkin dari kami, saya mohon arahannya pertama dulu bagaimana pengembangan pariwisata ini, konsepnya mungkin mohon izin dari Dispora dulu mungkin ya yang Betul. kita Dengarkan dulu. Ya, kita dengar konsepnya Dispora seperti apa, nanti baru kita berikan saran-saran pertimbangan sebagai langkah perbaikan. Silakan Pak Imam disampaikan konsepnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Darsono, Pak Wahyudi, kemudian Pak Puja dan Bu Hani yang hari ini sempat mengikuti joint meeting melalui pengembangan pariwisata 2021. Terkait pengembangan pariwisata 2021, yang ingin kami kembangkan adalah wisata yang mengarah kepada wisata sehat, bersih, dan aman. Atau yang biasa kita dengan konsep wisata CHS. Kemudian titik-titik yang akan dikembangkan di tahun 2021, yang pertama adalah Kampung Adat Napo yang direncanakan nanti akan dipadukan dengan pengembangan pertanian dan perikanan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan wisata mangrove di Sreseh yang akan nanti mengkolaborasi dengan 5 desa, yaitu Desa Paran, kemudian di sana. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan wisata Milon di daerah Vira Sokobona, yang ini nanti berarti diintegrasikan juga dengan wisata yang sudah ada di daerah Pantai Utara, bisa menjadi paket wisata untuk daerah Pantai Utara, misalnya dari timur, dari Toroan, kemudian ke arah timur lagi berarti ke Lon Malang, kemudian kalau ke arah barat berarti ke daerah Banyuates, meliputi Keranepa, kemudian Waduk Nepa. Kemudian terkait dengan kegiatan yang pernah kita laksanakan di Jakarta, yaitu sebagai kelanjutan dari MOFES yang dilaksanakan di awal tahun 2020, maka di 2001 itu akan direncanakan ada program lanjutan yang kita kenal, yang akan kita beri label dengan Lenggang Batik. Tapi rencananya secara bertahap kita akan memulai dari pusat kota berarti di Surabaya, baru tahun-tahun berikutnya dipindah ke Sampang. Nah, penyelenggaraan Lenggang Batik diawali dengan Surabaya ini dengan tujuan kita ingin memproklamirkan dulu kegiatan Lenggang Batik di Jawa Timur, baru kemudian nanti kita tarik ke Sampang untuk mengenalkan wisata dan si Sampang. Kemudian
festival desa yang tahun lalu, yang tahun ini diprogramkan, dan karena ada refocusing, maka festival desa akan diprogram kembali di 2021 dengan kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, sedangkan untuk bidang kebudayaan yang nanti diharapkan menjadi penunjang dari kembangan pariwisata, dicoba dikembangkan. Kalau di kabupaten kota lain sudah ada merek, misalnya Pamekasan sudah ada program festival budaya yang kita kenal dengan Semalam Pamekasan, maka Pamekasan Sampang ingin mengenalkan pengembangan wisata lokal ini dengan nama Purnama Epengkir Sereng, atau kita singkat dengan PES. Purnama Epengkir Sereng ini adalah merupakan kegiatan mengangkat budaya yang akan dilaksanakan per triwulan pada saat bulan purnama, tetapi puncaknya nanti berarti di triwulan keempat ini akan melibatkan 3 kabupaten di Madura. Sehingga demikian, maka kalau selama ini Sampang hanya ikut dalam kegiatan kabupaten lain, bisa di Pamekasan, maka tahun depan diharapkan kabupaten lain juga bergabung dengan Sampang untuk wisata yang kita beri nama dengan Purnama Epengkir Sereng. Pengembangan pariwisata seluruhnya ini tetap dengan label Sampang Gemilang, yang kemarin direncanakan di launching pada saat kalender event. Ternyata kalender event tidak sana, berarti launchingnya baru bisa dilaksanakan nanti pada tahun 2021. Nah, ini barangkali program yang berkaitan dengan pengembangan wisata yang didukung oleh kebudayaan dan olahraga. Kemudian untuk pengembangan olahraga, karena ingin dipadukan juga dengan pengembangan pariwisata, maka nantinya dan besok saya akan melaksanakan koordinasi dengan seluruh cabang olahraga yang ada di bawah KONI. Setiap cabang olahraga diharapkan nanti di 2021 untuk melaksanakan kegiatan minimal skala provinsi yang diletakkan di Sampang. Ya, ini kegiatan keolahragaan ini berarti menggunakan konsepnya MIS, menggabungkan antara kegiatan meeting, kemudian wisata, dan eksibisi yang kita kenal dengan MICE. Ini barangkali rencana pengembangan wisata Sampang di tahun 2021. Selanjutnya saya mohon masukan, saran terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan pariwisata di 2021. Selanjutnya kembalikan ke Bu Ani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ani. Halo. 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 Mohon izin Bu, mungkin bisa dilanjut ke Bu Hani. Nggak bisa. Halo. Iya, Mas. Halo. Mungkin bisa dilanjut ke Bu Hani. Internetnya kayaknya koneksinya naik turun di sini. Oh, Ndak En. Kamu suaranya bagus ini, En. Ya, pakai HP, Bu. Iya, bagus. Nggak bisa dengarkan suara saya, En? Ya, Bu. Bisa, lanjut. Pak Imam bisa dengar suara saya? Bisa, Bu.
Bisa ya. Enda mungkin bisa disampaikan untuk tahun 2020 ini sampai dengan akhir tahun yang tersisa apa programnya pariwisata? 2020 sampai akhir tahun nggak ada sama sekali, Bu. Nggak sama sekali Masih BN. tetapi memang kebutuhan urgent untuk persiapan CHS ini, clean, healthy, safety ini di objek wisata memang butuh sarana, terutama air bersih. Kalau kami lihat di roadmap-nya kemarin, itu yang di 2020 itu DPRKP harusnya menganggarkan khususnya untuk malam Ibu program ini, kegiatan pengadaan air bersih dan sanitasi, Bu. Nanti event dalam rangka hari jadi udah nggak ada juga, En? Hari jadi hanya bentuknya tahlilan saja, tidak ada kegiatan mendukung sebelumnya atau sesudahnya. Tahlilan? Istighosah? Ya, jadi kalau ya istighosah. Itu pun hanya tinggal yang di Madker, di 4 titik yang lain sudah tidak ada program. Baik, Pak Imam, saya ulangi lagi yang disampaikan Pak Imam ini bahwa ya, 2021 itu untuk wisata, pengembangan wisatanya itu adalah wisata ya. Kemudian agrowisata melon ya yang di Bire, kemudian ada wisata desa adat di Napo gitu ya. Kemudian untuk budayanya mungkin ya. Oh, pariwisata juga ini ya, kita akan mengadakan Pendukung pariwisata itu. PES juga ini ya, PES ya, tahun 2021. Ya. Kemudian lenggang batik di Surabaya, itu ya? Rencana di Surabaya, karena saya ingin mengenalkan kegiatan duduk di Surabaya, baru tahun berikutnya kita tarik ke Sampang. Oh, jadi bedanya antara PES dan lenggang batik ini apa? Gitu? Sama sebenarnya. Gimana sama, kalau penamaannya itu langsung dibuat PES Surabaya, tapi sudah PES. Nanti konsepnya di sana, di pinggir Sereng itu ya nanti ininya kita bikin seakan-akan kita di pinggir laut gitu. Nah, tetapi kalau yang batik, kalau Mofes itu kan sudah milihnya Jakarta, manajemen Mofes. Kita ingin membuat brandingnya Sampang untuk menjadi lenggang batik. Madura, lenggang batik Madura, Bu. Ya, makanya kan maksudnya Pak Imam itu nanti kita 2021 kita mengadakan lenggang batik bertempat ya kelanjutan dari kemarin Mufes ya. Ya. Nah, lenggang batik ini berarti nanti lenggang batik kita ada PES ya. Kan gitu ya, ada PES juga kan? Ya. PES ini event 3 bulanan gitu ya. Kalau yang PES 3 bulanan. Ini batik juga kan, lenggang batik di lenggang batik juga kan? Konsep dasarnya batik kalau yang lenggang batik Madura. Kalau yang PES itu kaitannya dengan seni budaya. Oh gitu ya. Tidak maksudnya kalau 3 bulanan itu bisa dikolaborasikan. Terlalu apa namanya? Terlalu sering lah gitu. Dibuat satu konsep yang bagus, pinggir Sereng, kemudian gak hanya masalah batik saja, tapi di situ dengan kuliner, batik dan sebagainya, kemudian misalnya mie camplong, misalnya seperti itu ya. Itu untuk PES bisa dikolaborasi dengan potensi yang lain. Cuman itu intinya bahwa kegelaran itu dilaksanakan pada masa bulan purnama, per triwulan. Iya, maksudnya per triwulan. Kalau di Bangkalan kan ada istilah terak bulan, berarti itu per tiap bulan, tapi kita mah 3 bulanan. Tapi yang akhir tahun per triwulan berarti. Yang akhir tahun itu akan mengundang Pak Imam, per 3 bulan itu kita ngadakan event gitu ya? Ya. Ya nanti dilihat ya Pak Imam ya. Dikaji dulu nanti aktivitasnya seperti apa gitu. Apakah kita akan kalau 4 kali 1 tahun ini apa tidak terlalu sering gitu ya. Misalnya kita 2 kali aja, waktu bulan purnama 2 kali saja, tapi konsepnya sudah konsep yang lengkap, kuliner dan sebagainya, coba di konsep seperti itu. Kalau di ini nanti di ini lagi ya,
konsepnya yang bagus. Di dalam PES itu kita hanya memberikan label, UPD lain bisa digabung di situ. Nah, iya, kalau UPD lain berarti kan harus ikut 3 bulanan juga kan? Misalnya dia harus bisa dibagi-bagi. Bisa dibagi-bagi. Jadi katakanlah triwulan pertama UPD AB yang ikut, triwulan kedua BC yang ikut. Jadi UPD lain tidak harus ikut pada saat kegiatan semua. Mungkin kita bagi nanti data berat. Iya, iya. Nanti di inilah kita minta sumbang saran lah dari ya. Mungkin itu minta sumbang saran terkait dengan penyempurnaan konsep PES. Baik, ini agenda kita di 2021 ya, yang seperti yang sudah kita pernah bahas dan sebagainya. Tapi kalau nanti ada BAK, saya akan mencoba PES ini mulai mau dikenalkan juga di 2020. 2020. Mungkin nanti ya. Oh, PAK ini. Ya. Digabung nanti dengan kegiatannya Lenggang Madura, pengenalan awal Lenggang Batik Madura. Ya. Mungkin di situ dibungkus dengan launching Calendar Event 2000 Sampang yang kemarin tidak bisa terlaksana. Oke, ya udah nanti kita lihat konsepnya dulu ya, konsepnya seperti apa ya. Ya. Tapi Pak Imam, apakah ini sudah tertuang di dalam rencana kerjanya Pak Imam 2021 kemarin yang sudah di sini? Di 2021 sudah tertuang ini. Semua ini ya, 5 event ini ya? Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Tinggal dukungan Bu Hani terkait dengan anggaran ini. Oh, iya, ini ada Pak Alan ini. Gampang, nanti Pak Alan yang akan bela ini. Kalau saya antarkan, nanti Pak Alan yang bahas. Baik, Pak Alan, tadi sudah ada 5 event ya di 2021 ya. Sudah ada Purnama Pinggir Sereng, kemudian ada Lenggang Batik, ada Agrowisata Melon, ada Wisata Mangrove. Ini konsepnya sudah tertuang dalam RPKP pengembangan mangrove, kemudian wisata desa adat di Napo. Ini desa adat Napo ini kebetulan Pak Alan itu nge-share ya tadi dia setiap rumah di kampung Tenjui, gitu mana Pak? Oh ya. Setiap rumah di Kedundung di Muktesareh ini ada musola dari kayu. Setiap rumah itu. Iya. Bertiga? Sekitar 40. 5. Jadi biasanya kan tanian lanceng ya. Satu kampung itu kan misalnya tanian lanceng ya. Satu keluarga, satu kelompok itu mesti ada musolanya gitu ya. Dari kayu. Jadi ini mungkin perlu dilihat sama Pak Imam sama Mbak Endah di Muktesareh itu ya. Satu kampung di sini sudah satu tanian lanceng itu sudah ada musola dari kayu yang mungkin masih terpelihara dan mungkin masih sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh keluarga dan sebagainya. Sampai dengan sekarang itu ada sekitar 40. Dan ini sudah menjadi satu objek baru ini Mbak Endah, gitu ya. Nanti tolong dilihat Mbak Endah. Kita perlu intervensi di mananya nanti ini bisa menjadi satu pertimbangan kita untuk pengembangan wisata ke depan. Ya. Bu Endah sudah pernah ke sana, Bu Hani? Hah? Endah ini sudah pernah ke sana bersama saya, Pak Wahyu. Oh ya? Ke Pulau itu ketika Musrembang. Kenapa? Kenapa? Iya. Ya. Bukan di Napo ini, di Muktesareh. Muktesareh Kedundung. Kedundung, belum benar. Iya. Bu Hani, izin Bu Hani. Siap, monggo Pak Yudi, silakan. Pak Wahyudi belum di-unmute tuh, Pak. Pak Wahyudi yang speakernya, Pak. Oh iya, Muhammad. Izin Prof. Selamat pagi Mas Alan. Pagi. Aidin, Mas Alan. Pak. Ya. Ini Pak Murdiman, Pak Murdiman nih. Ya, Bu Ani, terima kasih laporannya Pak Imam.
apa yang sudah dirancang dengan teman-teman Bapeda, kita semua sudah mencatat. Dan ada secara prinsip sih memang banyak perubahan ya, perubahan karena situasi anggaran dengan refocusing kemarin. Lalu ada ada masalah wabah ini. Tapi dari laporan Pak Imam tadi bahwa prinsipnya event kita sudah berubah ya Pak ya, dari festival yang kita rancang kemarin itu ya, karena faktor macam-macamnya itu. Cuman tadi saya catat ada 5 yang masih tetap berjalan karena ini punya efek. Saya lihat ada kampung adat yang waktu dengan Bu Hani pimpin rapat itu, kita integrasikan dengan pertanian, perikanan yang di Napo, lalu mangrove di 5 desa, ada wisata melon, ini integrasi dengan pertanian dan utara, lalu lenggang batik sama festival desa. Kalau ke-5 event ini masih tetap akan dilaksanakan, penting sekali Bu Ani, Mas Pak Imam. Pertama memang kalau sekarang ini setelah 3 bulan kita dipaksa untuk diam di rumah itu, yang terpikirkan oleh kita semua adalah untuk melakukan rekreasi kan. Jadi kalau nanti memang kebijakan pusat atau provinsi lalu di kabupaten sudah mengikuti, ya terpaksa kita openkan itu pariwisata. Dan kalau itu sudah terjadi maka ada gelombang antusiasme kan. Nah, ketika gelombang antusiasme itu ada faktor yang menggerakkan ekonomi memang. Kalau sekarang ini kan teman-teman menurut laporan Mbak Endah yang pelaku-pelaku wisata banyak yang udah mulai teriak gitu, minta dibuka gitu. Jadi memang ini faktor menggerakkan ekonomi ya penting diperhatikan. Yang kedua, ketersediaan anggaran Pak Imam. Apakah yang ke-5 aktivitas ini di 2021 masih bisa kita adakan karena anggaran kita banyak di refocusing gitu. Yang terakhir ya kita tidak bisa lupakan protokol kesehatan itu Pak Imam. Jadi aktivitas ke-5 kegiatan itu harus tetap diperhatikan. Jangan nanti kita ingin menghidupkan kegiatan pariwisata lalu menggerakkan ekonomi tapi faktor protokol itu terabaikan hingga menjadi blunder juga gitu. Jadi saya memperhatikan itu aja. Pertama, kita respon antusiasme masyarakat. Kedua, memang perlu menggerakkan ekonomi karena kalau ekonomi tidak digerakkan ya agak repot juga kan. Saya nggak tahu ini Bu Ani, kalau tidak salah memang akan ada revisi APBN. Jadi kalau revisi APBN itu dilaksanakan ya mungkin efeknya ke kita juga mungkin ya, DAK, DAU, transfer daerahnya akan terpotong. Maka ya melalui aktivitas pendapatan asli daerah itu kita mau genjot itu. Terutama pariwisata yang 2 tahun ini kita jadikan pilar ekonomi Sampang kan gitu. Saya rasa dari saya ini Bu Ani, Mas Imam, Pak Imam, mohon arahan dari Perdar. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain dulu barangkali. Oke, siap Perdar. Oh gitu. Pak Puja, Pak Gubron. Oke. Dari Jakarta dulu ya, Pak Mur ada ya? Ini dengar suaranya Pak Mur. Ya, baik. Kalau Pak Mur belum siap, mungkin Pak Gufron ya. Pak Gufron, monggo Pak Gufron. Oh baik. Terima kasih. Saya nambahkan Pak Wahyudi tadi mengenai protokol new normal di bidang pariwisata. Itu yang kayaknya SOP-nya mesti detail karena beberapa pelaku pariwisata terus terang udah kontak kita yang di Jakarta nih minta dibuka karena 3 bulan lockdown itu benar-benar nggak ada sirkulasi pendapatan sama sekali. Dan itu dampaknya kan luar biasa karena mereka pendapatannya kan harian. Kalau mereka tidak terdata dalam program bantuan dari pemerintah, ya terus kemudian makan apa kan gitu. Nah karena ini pusat udah menjadi kebijakan bahwa
corona ini harus kita hadapi dengan protokol baru, maka seluruh sektor akan mengadopsi itu. Bidang pariwisata, bidang pengangkutan orang, boleh berkumpul dan berkerumun, tapi dengan cara baru. Boleh makan di restoran, tapi dengan cara baru. Jarak antar meja, jarak antar orang diatur sedemikian rupa. Kemarin juga kita lihat viral di sini, pesawat Singapore Airlines, maskapainya membuat SOP baru. Pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, penggunaan face shield. Ya mau bagaimana lagi, karena ini vaksinnya belum ketemu. Sementara the show must go on, kata orang, bahwa kehidupan harus terus berjalan. Jadi kita hadapin aja. Ada benarnya juga pemerintah pusat memberlakukan itu, karena kalau terlalu lama ini ekonomi macet, yang terjadi bukan lagi krisis, tetapi resesi berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi bukan lagi bicara plus 5+, tapi bisa -3, -5, -7, akhirnya rontok kita. Nah, ini juga yang menurut saya, kalau pemerintah pusat defisitnya itu udah 6% APBN, entahlah di daerah ini bagaimana. Bapeda pasti punya kajiannya, pasti punya hitung-hitungannya. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dengan APBD Sampang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga mengenai bagaimana agar menjaga konsumsi di masyarakat tetap berjalan. Ini makanya tadi saya menyeletuk di awal agar dalam seminggu 1 hari pakai baju adat Sampang. Ini dalam rangka sedikitlah membantu ekonomi kreatif Sampang agar bergerak juga. Ada belanja pemerintah di sana untuk pengadaan baju adat daerah buat pegawai, buat guru, buat aparat pemerintah, agar uang itu sirkuler di masyarakat dalam bentuk belanja-belanja langsung seperti itu. Juga mungkin festival makan-makan yang membeli ikan nelayan, yang membeli hasil pertanian penduduk, mungkin bisa dipikirkan agar belanja langsung duit pemerintah ke masyarakat itu terjadi. Jadi ide-ide seperti itu saya rasa yang digabungkan dengan kegiatan di pariwisata bisa dilakukan. Saya rasa cukup itu aja dulu sebagai pancingan diskusi kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Hani, atau mungkin dari Prof dulu. Monggo Prof. Pak Puja mungkin? Dokter sudah siap nih? Pak Puja itu, Pak Puja. Oh, Pak Puja. Pak Puja. Di-unmute dulu, Pak. Speakernya, Pak. Sebetulnya kalau saya ini masih mengamati dulu nih sebagai pengamat. Karena sudah lama juga tidak bertemu dengan tim. Tapi kalau dari segi bisnis memang yang perlu saya sampaikan, COVID-19 ini dan juga dengan menurunnya harga minyak, saya sebagai yang pengurus di Triple S itu melihat memang peluang bisnis itu mungkin makin susah. Jadi kita harus melakukan banyak efisiensi. Karena dengan kita juga mengantisipasi bahwa secara global bisnis juga menurun, traveling juga pasti banyak menurun. Nah, wisata ini kan banyak terkait dengan traveling. Memang ini sangat menjadi tantangan yang sangat besar untuk kita hadapi gitu ke depannya. Nah, kita dari segi bisnis, kemarin saya banyak bicara dengan Pak Wahyudi, mungkin kita juga ingin membantu Sampang dengan mengembangkan bisnis-bisnis yang di luar migas. Ini yang kemarin saya banyak diskusi dengan Pak Wahyudi pada saat RUPS tahunan. Insya Allah nanti ini bisa membantu juga lah untuk meningkatkan PAD-nya Sampang. Kalau saya lebih berpikirnya dari ke sana. Masalah new normal ini memang menjadi tantangan juga karena membiasakan sesuatu yang baru itu sangat susah. Banyak resisten dari masyarakat sendiri. Nah, diharapkan peranan dari Pemkab ini harus juga kuat karena membiasakan sesuatu yang baru itu tidak mudah.
dan perlu sekali adaptasi. Terutama cara kita, kalau nanti di wisata kan pasti banyak orang berkumpul, seperti yang tadi Pak Gufron sampaikan, masalah menjaga kesehatan, menjaga keselamatan dari segi virus itu harus terus dijaga gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu dulu bisa saya sampaikan, sambil nanti kedepannya saya akan banyak diskusi dengan Pak Wahyudi, kira-kira bisnis apa yang bisa dikembangkan untuk membantu meningkatkan PAD. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Pak Prof. Dar. Baik. Jadi Bu Ani, Ibu apa yang saya hormati, saya kira sudah cukup banyak tadi disampaikan ide-ide gagasan masukan. Yang ingin saya cek lagi adalah Pak Imam atau Bu Indah, ini di 2020 ini rencana waktu itu kan ada pelatihan untuk homestay. Apa itu termasuk yang dikenal refocusing ya? Yang homestay itu. Untuk di Lon Malang. Dan yang kedua tentu yang dibuat list Pak Imam tadi itu di 2021 sejauh mana sudah terdukung dengan rencana program dan anggaran, apa sudah sinkron dengan perencanaannya Bu Hani. Dan yang ketiga adalah koordinasi dengan OPD lain, terutama di dalam menyusun kalender kegiatan, itu bagaimana peran Kominfo yang nanti akan menempatkan informasinya di web Pemda, dan juga peran teman-teman kita dari pelaku usaha yang akan mendukung wisata itu. Saya kira perlu kita evaluasi lebih detail gitu untuk 2020 maupun terutama 2021. Nah, sementara untuk protokol PHBS-nya, pola hidup sehat dan bersih, bersih dan sehat, itu saya kira mirip dengan yang di pendidikan kemarin, harus lebih detail. Sangat detail di setiap spot-spot wisata. Saya kira dari saya itu poin-poinnya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin saya ingin memberikan gambaran ya tentang anggaran kita gitu. Untuk DAK pariwisata di 2019 yang rencananya memang di situ ada pelatihan-pelatihan untuk pengelolaan guest house dan sebagainya, Prof, gitu mungkin ya. Dari sumber dana DAK ini kan sudah diberhentikan, dicabut oleh pemerintah pusat gitu. Jadi mungkin rencana pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu tidak ada. Kemudian untuk tahun 2021 ternyata sektor pariwisata ini juga tidak masuk dalam LOKPRI gitu ya. Kayaknya kita nggak ada juga. Nggak ada untuk 2021. Maka kami minta kepada Dispora Budpar dengan anggaran dari APBD Kabupaten, itu hal-hal yang terkait dengan peningkatan kapasitas yang sudah kita rencanakan di 2020 yang belum terlaksana, mungkin bisa di-cover di 2021, terutama pelatihan-pelatihan itu. Kalau infrastrukturnya nanti kita bisa berkolaborasi dengan desa gitu. Seperti kan kita wisata mangrove itu mungkin nanti desa sudah sangat antusias bagaimana dia akan membuat destinasi-destinasi atau objek-objeknya menjadi indah masing-masing desa itu. Kalau yang di Napo itu kemarin waktu kita paparan dengan OPD sudah masing-masing sudah menuangkan di dalam anggarannya, Prof. Jadi Dinas Perikanan itu kemarin bertugas apanya dan sebagainya, Dinas Pertanian dan sebagainya itu sudah ada semua. Cuma memang tugasnya dari Dispora di Napo ini juga kemarin adalah pelatihan-pelatihan ini yang perlu dianggarkan dari APBD karena DAK sudah tidak ada. Kemudian tahun 2020 ini juga anggaran pariwisata ini jauh berkurang gitu ya. Jadi semoga nanti kita ada ini segera selesai pandemi ini sehingga kita ada rencana relaksasi anggaran. Dari relaksasi anggaran ini mungkin sebagian nanti kita harus mengadakan event memang karena memang masyarakat mungkin sudah haus hiburan dan sebagainya gitu ya. Kita adakan event nanti melalui perubahan anggaran setelah ada relaksasi dari COVID. Pak Gufron, pertumbuhan ekonomi kita memang Jawa Timur masih positif ya, mungkin
di triwulan kedua ini negatif, tapi di akhir tahun diprediksi positif 2020. Kita Iya. juga ada positif walaupun masih sangat kecil gitu, antara 2-3% di 2020. Kemudian di 2021 gitu ya, kita masih ada di angka di atas 4% lah, itu prediksi kemarin yang disampaikan oleh provinsi. Moga-moga aja ini tidak bisa segera pulih karena ketahanan ekonomi kita memang di Sampang ini kan tidak ada industri, jadi dampaknya memang tinggal bagaimana kita bisa mengaktifkan kembali para usaha mikro ini serta sektor-sektor ekonomi lainnya, pertanian dan sebagainya ini menjadi pendongkrak utama sehingga tidak begitu terasa nanti penurunan ekonomi kita. Itu saya kira. Kemudian Pak Alan, saya minta masukan Pak Alan. Karena Pak Alan ini juga aktif juga di pengamat pariwisata. Jadi tadi yang disampaikan penikmat ya. Komisinya kan di penikmat wisata. Gitu. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Wahyudi. Ya, Mas Alan. Lama tidak berjumpa ini. Iya. Ya. Minal aidin wal faidin, para bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Kebetulan ini undangan mendadak, Pak. Karena ada diskusi kecil-kecilan, diajak sama Bu Hani. Ya, karena mendadak mungkin kami tidak begitu memahami apa yang dibicarakan pada pagi hari ini. Karena prinsipnya kami ini ada di Komisi Pariwisata, bidang pariwisata di Komisi 2, Pak. Prinsip kami begini, Pak. Bahwa untuk pengembangan wisata atau kegiatan-kegiatan lain yang ada di bidang pariwisata ini, terutama di Dinas Dispora Budpar, Pak. Ya. Kita harus melihat kultur dan geografisnya Sampang, Mbak. Waktu pembahasan anggaran tahun 2019 untuk anggaran 2020, kami sudah memberikan saran dan masukan kepada Disbudpar Porpar bahwa kita jangan terlalu banyak membuat kegiatan-kegiatan atau agenda yang banyak begitu kan. Kita fokus di pariwisata misalkan, kita fokus di 3 atau 4 titik saja. Contoh, kalau kita mau mengembangkan pariwisatanya, kita fokus di Lon Malang, kemudian di Waduk Nepa, Kelampes, atau mana saja gitu kan. Jangan terlalu banyak-banyak, Pak. Nanti banyak tidak fokus, akhirnya anggaran kita terbuang percuma gitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen pengelolaan tempat wisata tersebut sehingga bisa menarik wisatawan baik lokal maupun regional begitu kan. Syukur-syukur nanti internasional, Pak, begitu kan. Nah, kemudian hanya kegiatan kemarin itu misalkan pengembangan lokasi, jalan dan sebagainya. Tapi bagaimana membuat orang tertarik untuk hadir atau orang tidak tahu menjadi tahu, nah itu yang harus dilakukan, Pak. Contoh Lon Malang, misalkan ada Pokdarwis. Nah, Pokdarwis itu bagaimana setiap bulan atau triwulan itu ada kegiatan event. Kecil-kecilan, jangan terlalu besar anggaran 100, 200. 30 juta, 20 juta, yang penting ada kegiatan sehingga orang menarik, oh iya ternyata Lon Malang itu hidup. Begitu maksud saya, Pak. Contoh Waduk Kelampis saya sudah memberikan saran meskipun itu adalah milik pemerintah provinsi begitu kan. Nah, bagaimana di situ dikembangkan? Spot-spotnya di situ misalkan ada pertanian juga bagus itu kan. Di sana ada tambak ikan, mungkin perikanan juga bagus dan sebagainya. Karena di situ ada pegunungan, bagaimana view-nya dibuat villa dan sebagainya. Kalau tidak cukup, kita mungkin ngajak investor dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana investor bisa tertarik? Satu, infrastrukturnya harus dipersiapkan, Pak. Kemudian yang dua, keamanan mungkin dengan Polres dengan Satpol PP. Kemudian yang ketiga tentang penerangan jalan ya mungkin dengan Cipta Karya atau Dishub dan sebagainya. Nah, disitulah yang perlu kita fokuskan begitu. Kalau kita nambah lagi kemarin ada wacana tentang ya wisata mangrove, mungkin tanya saya Bu Hani apakah dianggarkan daun tadi dana desa dan sebagainya, bagus begitu kan. Tapi kalau nambah lagi nanti terlalu banyak biaya akhirnya tidak terurus nanti dan kemungkinan itu tidak memberikan dampak yang positif terhadap terutama kepada kita PAD-nya, Pak, mungkin ya, gitu kan.
Nah, yang terakhir, karena nanti mungkin habis jam 1, Pak, kita Komisi 2 rapat dengan pariwisata, mungkin nanti kami konsep-konsepnya seperti apa, kami juga sumbang saran, kemudian penganggarannya juga bagaimana efisiensi, tapi itu memberikan dampak yang bagus kepada sektor pariwisata. Tapi esensi dari masukan kami, Pak, bagaimana jangan terlalu besar anggaran, tapi kegiatannya tidak menghasilkan apa-apa, begitu kan lah. Tuh. Saya rasa itu masukan dari kami, karena kami bukan eksekutif, Pak, kami legislatif, yang pengawasan saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Hani, sebentar. Ya, izin Prof. Makasih, Kang Alan. Pokoknya kalau urusan backup DPR, saya titip sama sampean nih, Kang, ya. Saya kembali ke itu, Bu. Saya catatan dari Pak Imam, kalau memang beberapa destinasi yang sudah dianggarkan di 2020 dan masih akan tetap kita andalkan itu wisata ziarah NAPO yang di sana terintegrasi dengan wisata pertanian dan perikanan, ya. Yang waktu itu teman-teman dari Kadis Perikanan dan Pertanian sudah oke, ada program mereka yang dimasukkan ke sana. Terus wisata petik buah ini yang saya sama tim Popdar Pak Mur juga waktu itu sudah berkunjung jadi prinsipnya gini, Bu, kita memanfaatkan antusiasme masyarakat, ya, yang sudah bosan, ya. Tapi di sana kalau kita mau hidupkan destinasinya, yang di sana yang menggerakkan ekonominya, ekonomi rakyatnya bergerak gitu, ya. Nah, tadi saya setuju kalau wisata ziarah itu kan kultur masyarakat Madura kan wisata ziarah, insya Allah akan kembali lagi ke posisi awal nanti. Saya dengar itu yang wali-wali udah mulai dibuka lagi itu. Jadi mungkin akan lagi ada gelombang wisata ziarah. Cuma yang di Sampang ya kita ingin tetap pakai mode protokol itu. Nah, terus ada lagi yang saya lupa ini, mudah-mudahan yang wisata melon itu, petik melon, waktu itu kita anggarkan ada homestay, ya, Bu. Itu siap, kalau Pak. Memang anggarannya masih ada. Terus di air terjun yang mana itu? Toroan. Terjun itu, ya. Toroan itu kalau tempat makannya kan bukan milik kita itu, ya, milik masyarakat. Itu kalau ditambahkan diintervensi sama Pemda, ada rumah apung. Nah, di rumah apung itu bukan kita bisa punya ini baru, punya atraksi baru gitu di air terjun itu. Udah, Bu, itu aja, Bu, dari saya, Bu. Bu Hani, terima kasih. Tambahnya Muktisari. Pak Wahyudi dan Bapak-Bapak sekalian, sumbang saran juga, masukan. Apa yang disampaikan Bu Hani tadi itu adalah yang di Dusun Tencuy, Desa Muktisari, Kecamatan Gedungdung itu, Pak. Mungkin nanti dari Pak Imam, tim dari pariwisata, coba survei. Kalau itu menarik, mungkin itu menjadi catatan untuk diprogramkan, untuk dikembangkan. Itu di sana itu ada sekitar 40 rumah, Pak, lengkap dengan kayu. Musola kayu gitu kan, Pak. Rumah adat dulu, rumah kuno gitu kan, Pak. Kemudian di sana itu tempatnya bersih, rindang dan sebagainya. Nah, kalau saya kemarin tertarik itu, Pak, anggarannya tidak terlalu besar untuk dikembangkan. Untuk sementara mungkin masyarakat di sana langgarnya itu hanya diberi anggaran untuk pemeliharaan sementara. Itu pengecatan, bukan politur, Pak. Tuh. Kalau saya tidak tahu di Napo itu seperti apa, apakah lebih bagus seperti di Tencuy itu. Kalau karena mungkin ada tempat pujuknya yang mungkin menjadi menarik. Kalau di Tencuy itu karena kampung itu ya kampung kuno sebenarnya, Pak. Langgarnya itu langgar kuno dan setiap rumah ada langgarnya begitu kan. Sekitar 40 itu kampung itu, Pak. Mungkin itu menjadi masukan. Terima kasih, Pak. Saya Bu Hani, ya, mohon izin, ya. Karena baru yang disampaikan oleh Bang Alan tadi nih. Assalamualaikum, Bang Alan. Waalaikumsalam, Bang. Jadi kalau ada 40 rumah kuno di Madura dan setiap rumah ada
musolanya, itu berarti sudah seperti desa adat Panglipuran, Pak, di Bali itu. Iya Itu betul ya. itu kan menjadi local wisdom yang patut diangkat. Dan menurut saya juga anggarannya nggak terlalu besar itu untuk membuat lebih rapi dan bersih. Tinggal bagaimana mempiarkan. Nah, kalau kita pernah ke Panglipuran, itu kan kalau kita jalan keliling masuk ke setiap rumah, di setiap rumah itu ada puranya, terus kemudian orang dijelaskan ruangan masing-masing rumah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, ada dapurnya, ada ruang tamunya, dan sebagainya, dijaga betul kebersihannya, dan setiap rumah itu kemudian menyajikan makanan tradisional. Orang tamu di situ bisa melakukan transaksi. Terus kemudian di ujung jalan ada balai besar, balai terbuka gitu, seperti balai pertemuan. Nah, di situ orang makan durian. Ya betul, saya ya seperti Wonosobo itu belinya pakai apa namanya itu? Koin, bukan koin, itu kayu, Pak. Voucher Iya. itu kan. Ya betul, itu seperti itu, Pak. Jadi itu bisa di copy paste itu, Pak. Nanti biar kemudian tim medianya ini yang karena koneksi dengan Metro TV-nya cukup bagus kan bisa langsung diangkat itu. Dan kalau untuk tempat yang spesifik seperti itu, protokol kesehatannya akan lebih mudah gitu. Akan lebih mudah untuk dijalankan. Artinya itu pariwisata yang sangat mungkin dilakukan di situasi new normal seperti sekarang. Kalau masih ada cukup anggaran di PAK, mungkin itu bisa masuk di situ tuh Pak Alan. Ya, siap. Baik, terima kasih. Saya kira ini bisa nanti ya kita lihat di PAK, kita lihat seperti apa. Kalau memang tadi yang gambar-gambar disampaikan Mas Alan ini kan memang sudah cukup bersih di sana gitu, sudah cukup terawat gitu ya. Orangnya itu bersih-bersih, pola hidup sehatnya sudah terjaga di sana. Mungkin nanti tinggal tim dari Dispora cuma segera melihat ke sana apa-apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya, atau memungkinkan tidak, kita akan kembangkan nanti. Kalau hanya sedikit-sedikit poles-poles sedikit kan mungkin di PAK bisa gitu ya. Coba dilihat saja nanti kemungkinan untuk kita kembangkan sebagai satu destinasi seperti itu. Kemudian kalau memang tadi konsep Pak Imam itu nanti ada PES itu 4 kali setahun, tapi mungkin lokasinya berbeda-beda ya. Triwulan ini mungkin di Camplong, triwulan berikutnya mungkin di Lon Malang, triwulan berikutnya mungkin di Pantai Sreseh. Ya, tapi intinya di daerah pesisir dulu. Iya. Boleh juga. Boleh juga. Sedikit kami ingin menyampaikan ya, konsep kita sebetulnya Pak Yudi, Pak Gufron, dan Prof. Dar, konsep Pak Puja juga. Jadi sebetulnya 2021 itu tema kita sama dengan tema nasional dan provinsi, masih pada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu memang menjadi trigger kita adalah pariwisata, jadi salah satunya adalah pariwisata ini. Konsep kita garap bersama. Jadi pemulihan ekonomi salah satunya dari yang paling kita genjot adalah masalah wisatanya. Ini yang nanti akan kita tuangkan di dalam RKPD kita. Jadi memang ini harus kita tuangkan. Kemudian pariwisata sendiri ini kita sudah membuat cost cutting-nya ya. Jadi ini Mas Didi ini semalam tidak tidur ya, dia menciptakan Gedor Zuwita, gerakan dorong kunjungan wisata. Ini sektor wisata kita, dimana sudah kita bahas semua, alhamdulillah semua perangkat daerah sudah mendukung. Suaranya kecil. Sudah tertuang di dalam masing-masing perangkat daerah. Ini adalah konsep kita, integrasi kita, cross-cutting kita dalam rangka untuk pengembangan wisata. Semua terkait di sini. Jadi ada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, kemudian sudah tertuang juga dalam anggarannya, kemudian dari DLH juga sudah tertuang dalam anggarannya. Dinas Perikanan juga kemarin sudah tertuang di anggarannya, terutama di wisata adat. Kalau pertanian itu ada di
wisata agro, kemudian juga ada di wisata adat. Kemudian dari Dispora Budpar sendiri ada pelatihan-pelatihan, nanti tolong ini juga dianggarkan. Kemudian akses dari PU sebagai supportingnya, itu akses jalannya juga ada. Jadi PU sudah menganggarkan jalan menuju lokasi wisata agro melon. Kemudian PU juga kemarin menganggarkan juga untuk perbaikan jalan menuju Napo. Kemudian dari KP akses di Napo, itu juga sudah kita asistensiin harus ada. Kemudian dan lain-lain, ini adalah konsep kita dan didukung oleh BUMDes. Itu konsep kita, saya kira ini sudah terintegrasi semua dengan semua perangkat daerah yang akan kita kerjakan di 2021. Itu. Kemudian mungkin kembali lagi ke Dispora ya. Tadi konsep untuk yang di Muktisareh mungkin nanti bisa dilihat Mbak Indah, Pak Imam, sehingga ini bisa menjadi jangka pendek kita, mungkin pengembangan apa yang diperlukan, mumpung kita masih membahas 2021, akses apa yang diperlukan ke sana, mungkin di sana perlu jalannya perlu diperbaiki, atau mungkin perlu fasilitas apa di dalam di Muktisareh ini, sehingga nanti layak untuk dikunjungi, layak untuk kita promosikan. Gitu. Silakan Pak Imam, mungkin ada yang perlu disampaikan terkait dengan rencana. Pertama yang terkait dengan Purnama Minggu Sereng atau yang saya beri disingkat dengan PES, ini bukan kegiatan baru, kita hanya memberi label dari kegiatan yang ada di kebudayaan nanti sebagai penunjang dari pengembangan pariwisata. Misalnya di kebudayaan ada kegiatan berkaitan dengan festival tari. Maka ini akan ditarik yang semula di gedung, berarti nanti pelaksanaannya di daerah pesisir. Kemudian kalau misalnya ada pegelaran katakanlah musik tradisional, kalau semula mungkin hanya di kota, maka ini kita tarik ke daerah wisata pantai. Itu jadi ini tidak membuat kegiatan baru yang untuk PES. Hanya kita ingin melabelkan bahwa setiap tribulan kita ada kegiatan pembinaan kebudayaan sekaligus juga pengembangan wisata. Berarti ini bisa menjadi kegiatan yang terpadu dengan antar bidang atau dengan OPD lain. Kemudian yang untuk di daerah Napulau, itu memang masih belum tersentuh. Mudah-mudahan di 2021 bisa tersentuh, baik nanti berupa pelebaran jalan, atau mungkin pemberian bantuan pemeliharaan seperti di daerah Muktisareh. Barangkali kita bisa mengadopsi yang di Banyuwangi. Banyuwangi, Kampung Osing itu dulu diawali dengan pemberian bantuan pemeliharaan yang tidak banyak sebenarnya. Dan sekarang sudah berkembang. Ini yang akan kita coba adopsi untuk pengembangan di daerah Napo dan Muktisareh. Tapi nanti saya akan menurunkan lebih dulu terkait dengan keadaan yang ada di rumah adat Muktisareh. Selanjutnya silakan Bu Endah untuk menambahkan. Mohon izin Pak. Baik. Terima kasih sebelumnya. Bu Hani, mengingat memang kita sudah mau menuju new normal, ini mungkin banyak yang perlu diperhatikan. Program kegiatan kita, terutama yang di PAK, untuk bisa mensupport kegiatan di era new normal seperti itu, Bu. Untuk draft SOP, itu sedang kami usahakan, sedang menyusun, tetapi pariwisata ini kan banyak subbidang, Bu, yang perlu di cover. Jadi selain destinasi, kami yang masih sangat sulit untuk mengkondisikan protokol yang harus diterapkan itu adalah di event, Bu. Seperti apa event yang harus kita konsep untuk diterapkan di era new normal seperti itu. Kemudian selain sudah kami tuangkan dalam paparan inovasi kemarin, kami sekarang kan juga dapat masukan untuk menggenjot retribusi daerah, Bu, di Sampang seperti itu. Nah, mohon petunjuk ini, apa kita keluar dari roadmap yang sudah kita sepakati, yang sudah kita susun di bulan Maret kemarin itu, Bu,
atau seperti apa. Karena untuk DAK fisik pun ini ternyata kementerian memberikan informasi bahwa lokasi prioritaslah yang dapat alokasi DAK dan Sampang tidak termasuk di dalamnya seperti itu, Bu. Sedangkan kita sudah punya kesepakatan tahun ini 2020 Lon Malang, kemudian 2021 kita bergeser ke Marparan seperti itu, Bu. Baik, terus kami juga kemarin setelah Pak Kadis rapat tentang PAD, kami mencoba menginventaris beberapa potensi yang mungkin bisa menghasilkan PAD cepat, Bu, di Sampang ini. Ya, seperti Kampung Melon, kemudian Lon Malang, yang ketiga itu Torowan, Bu. Mungkin seperti yang disampaikan Pak Wahyudi tadi, mungkin seandainya kita bisa mengintervensi rumah apung di Torowan, itu bisa Bu, segera memberikan realisasi tambahan untuk penambahan retribusi daerah. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mbak Endah, begini ya. DAK untuk pariwisata tahun ini kan dihapus gitu ya. Jadi tetapi mungkin yang paling berat itu adalah kegiatan yang terkait dengan infrastruktur. Karena Mbak Endah itu infrastruktur tahun 2020 ini mau menambah di Lon Malang gitu ya. Itu yang berat itu di sana mungkin ya. Iya. Tetapi kegiatan-kegiatan yang non infrastruktur seperti pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu tolong bisa nanti direalisasi di 2021. Jadi misalnya pelatihan homestay dan sebagainya gitu. Itu direalisasi di 2021. Kalau fisiknya ini karena memang ini bukan dari DAK kita sudah enggak ada gitu ya. Tolong ini diperjelas dulu kerjasama dengan BUMDes-nya ini. Karena kita akan mengeluarkan anggaran cukup besar nanti dari APBD, harus jelas dulu MOU-nya. Jangan sampai kita nanti bangun dari dana APBD, kemudian kita sudah keluar banyak, tapi kita hanya tidak bisa tidak jelas gitu ya. Diperjelas dulu MOU-nya seperti apa. Kemudian untuk yang di kawasan utara, saya kira nanti kita lebih ke event-event aja ya Mbak Endah ya, lebih ke event-event yang kita dukung dengan event-event agar di sana menjadi rame gitu ya. Saya kira kalau nanti di kawasan utara itu terutama di Lon Malang menjadi rame, pendapatan BUMDes-nya juga meningkat, saya kira mereka juga ada kemampuan untuk membangun infrastrukturnya. Harapan kita gitu. Jadi kita support dengan event-eventnya saja gitu yang di sana. Kemudian yang di mangrove gitu ya. Yang di mangrove ini konsepnya Mbak Endah mungkin kita sinergikan dengan dana desa gitu ya. Jangan kita lebih ke dana desa karena mereka antusias juga gitu. Jadi memang kalau konsepnya sudah ada yang sudah dibuat Mbak Endah, nanti kita berikan ke desa, kita anukan sendiri, desa membangun ini dan sebagainya. Dengan memakai konsep kita gitu. Saya kira mereka sangat mau gitu ya, sangat sangat berkenan gitu. Untuk konsep new normal ini saya kira saya nggak tahu juga ya, Sampang ini new normal bisa enggak gitu. Kalau kemarin aja, jangankan kemarin Mbak Endah, kemarin aja Kerapan Sapi yang di latihan dengan konsep latihan bersama ya, alasannya latihan bersama yang dibubarkan itu loh. Itu di Ketapang nggak ada yang pakai masker, kerumun dan sebagainya. Saya kurang ini juga. Tapi minimal kita sudah membuat regulasinya dan sudah kita sosialisasikan. Dan terutama kepada pihak pengelola dan pihak penyelenggara ini juga perlu kerjasama, Mbak Endah. Jadi kalau kita dari penegakannya untuk new normal ke protokol kesehatan di tempat wisata ini tidak murni dari kita aja, tapi dari pengelola wisata ini yang juga harus paham betul. Kalau mereka melayani dengan protokol kesehatan, melayani dengan protokol kesehatan minimal pengunjung atau yang dilayani ini juga akan ikut-ikut gitu. Jadi ini sebagai kita support juga nanti seperti itu. Izin Bu,
Untuk di daerah Pantora, memang untuk beberapa pengelola seperti Lon Malang, kemudian Mas Mahfud, Kampung Melon, Bu, sama Torowan, itu kami sudah melakukan komunikasi. Ya, sepertinya mereka memang bersedia untuk bekerja sama dan membuat MOU bersama. Nah, cuma perlu kami sampaikan terkait potensi ini, Bu, potensi PAD yang maksudnya harus segera kita tangkap gitu loh, Bu. Ya, tadi contohnya di di Torowan. Kemudian untuk Lon Malang, kami kemarin sudah berencana apabila bisa PAK nih, Bu, digital parking akan segera kami terapkan kalau misalkan bisa di ACC, Bu. Tiket masuk. Tiket, ya, termasuk tiket masuk digital. Kemudian untuk para pengusaha portal itu ya. Betul. Ya. Dan itu mereka lebih setuju karena mereka lebih koreksi lah, lebih akurat ininya, Bu. Lebih akurat data pemasukannya. Mereka memang menginginkan disupport seperti itu di Lon Malang. Dan itu mereka siap melakukan perjanjian, misalkan pembagian persentase untuk pemerintah dan pengelola sendiri seperti itu. Itu, Bu, saya rasa. Oh iya, terus untuk beberapa pengusaha pariwisata, ini sudah banyak yang mulai menerapkan protokol new normal, Bu, protokol kesehatan. Ya, contoh memang di rumah makan Asela, terus Hotel Camplong, meskipun tidak ada pengunjungnya, ya sudah mulai menerapkan, Bu. Makanya kami kemarin memang mengambil mereka untuk percontohan video inovasi. Lon Malang juga sudah menerapkan, Bu. Yang sulit mungkin NEPA, Bu. NEPA masih belum bisa diatur. Oke. Ya. Baik, Mbak Endah, ya memang perubahan perilaku ini ya kita pelan-pelan ya, tapi minimal pihak pengelola sudah bisa memahami itu dan membantu kita dari pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Itu yang terpenting, memang agak sulit itu perubahan perilaku. Untuk yang parkir di kita saya kira bisa ya, nanti kita lihat dulu usulannya di dalam perubahan. Syukur-syukur kalau sudah ada relaksasi anggaran dari BPT. Kalaupun tidak, kalau hanya untuk parkir digital, saya kira kita bisa lah, gitu, bisa data lebih akurat dan sebagainya. Mungkin nanti untuk keperluan akhir tahun mesin luar biasa di Lon Malang ya. Jadi kalau kita mau membangun itu, harapan kita MOU-nya diselesaikan dulu, Mbak Endah, diselesaikan sampai jalan ya, MOU diselesaikan, kemudian nanti di PAK kita coba kita bantu dengan parkir digital itu, ya. Itu termasuk karcisnya. Karcisnya kan harus dikorporasi nanti ya. Itu coba direalisasikan tahun ini di PAK, coba diajukan nanti di perubahan. Kemudian tolong Mbak Endah yang di Muktisareh tadi dilihat, kalau saya lihat foto-fotonya tadi kok bagus banget ya, dilihat dulu apa yang bisa kita intervensi dari sini gitu. Ya, tapi kebetulan Muktisareh ini belum masuk roadmap. Artinya dari yang sudah kita susun di roadmap, nanti seperti apa, Bu? Apa tahun terakhir atau seperti apa? Seandainya layak loh ya. Gini, seandainya layak dan memang tidak butuh anggaran yang besar untuk intervensi mereka, tidak apa-apa. Nanti kita kan masih mau membahas untuk Ribda ya, Pak namanya. Nanti ini kita masukkan lagi di Ribda, kita susulkan. Kalau memang layak untuk dimasukkan dalam destinasi N gitu. Kalau memang kalau memang nanti memang tidak butuh anggaran besar untuk bisa dijadikan suatu destinasi, sudah bisa ya kita nggak apa-apa, kita rubahkan, kita revisi lagi roadmap kita gitu. Kalau ini jadi sekarang memang yang akan kita rebut gitu dengan investasi yang minim, kemudian memang sudah siap untuk publik, ya itu yang akan kita luncurkan dulu gitu mungkin. Ya ya. Coba dilihat dulu. Jadi kebutuhannya apa dan sebagainya. Kalau kita lihat tadi fotonya itu bersih banget gitu. Di surveinya Bapak juga ikut, Bu Ani. Barangkali ketika teman-teman di Suara Survei, dan nanti akan mengajak
Menteri Bangda, BPKD, Ya, BPR, dan ya. Gubernur. Pak Mukhlis siap untuk diajak dijemput. Baik, Jika mungkin Jakarta ya, dari sini silakan Pak Rahman, Pak Bukus, Pak Didi, Pak Mukhlis, mungkin ada saran-saran untuk ini perbaikan baik roadmap kita dan yang sudah kita rencanakan di 2021. Oke, silakan Pak. Saya izin dulu. Oh, mati. Baik. Baik, Assalamualaikum Pak Wahyudi, Bapak Prof, Bapak Gufron, Pak Puja. Waalaikumsalam, Pak. Ya, terima kasih atas segala dukungan dan petunjuknya bagi kami. Cukup luar biasa ini, Pak. Saya hanya bersaran kepada Mbak Dispora Butpar terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan itu memang perlu perencanaan yang tertulis, ya, kajian-kajiannya itu supaya betul-betul ada semuanya, sehingga saya akan lebih enjoy manakala ada perencanaan itu yang memang sudah terdokumentasi dalam bentuk kajian-kajian, sehingga dalam mengaplikasikan atau menganggarkan itu kita tidak kesulitan, ya. Karena banyak beberapa destinasi yang masih kurang lengkap untuk kita tidak lanjuti dengan pembangunan infrastruktur. Saya sudah menyarankan juga tentang pengembangan kawasan mangrove di pantai selatan, itu ya bentuknya seperti apa. Yang kedua yang sangat urgent, ya, kalau memang untuk Waduk Nipah itu nanti menjadi harapan destinasi wisata kita, maka ada semacam kajian yang memang diharapkan. Karena ini bentuk kerjasama dengan pihak pemerintah pusat, pengelola Waduk Nipah, harapannya Sampang punya kajian dulu. Sehingga dari pihak pengelola bendungan Nipah mengetahui Sampang ini akan mengelolanya sebelah mana. Khawatir nanti dalam pelaksanaan kerjasama terjadi bentrok kepentingan, ya, antara pariwisata dengan fungsi bendungan, nanti terjadi clash, akibatnya semuanya nggak jalan itu. Sehingga memang pengkajian lebih dalam tentang program-program itu yang kami harapkan. Saya rasa itu Pak Prof, Pak Wahyudi dan juga Dispora Butpar, tolong semuanya itu memang sudah ada kajiannya yang sudah secara akademis memang mendorong pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Sampang. Terima kasih Bu Kepala Bappelit Bangda. Bisa masuk Bani? Mungkin buku sekalian nanti langsung. Ya, ya. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam. Pak G, Pak Widi, Pak Puja, Pak Prof, Pak Mur tadi, Pak Gufron, guys. Bapak mungkin sedikit masukan dari saya. Tadi sudah disampaikan Pak Rahman karena itu terkait dengan bidang Litbang gitu, terkait dengan kajian-kajian yang harus dokumen kajian yang harus dilengkapi di destinasi wisata. Nah, kemudian yang kedua kan tahun 2020 ini banyak program kegiatannya pariwisata yang terdelete, tertunda karena adanya pandemi ini. Dari Dispora nanti dibuat lagi Pak perencanaan yang untuk tahun 2021 sampai 2024. Dengan adanya kegiatan yang tertunda ini, apakah nanti kegiatan yang ditunda di 2020 ini mau dilaksanakan lagi di 2021 atau nanti bikin program baru yang mengintegrasikan semua kegiatannya Dispora selama 3 tahun ke depan sampai 2024 sesuai dengan yang di RPJM. Karena kemarin kita sudah bahas detail di Dispora terkait dengan perencanaan
tahunan yang harus kita laksanakan. Karena ada perubahan ini mungkin nanti bisa diadakan revisi. Kemudian terkait dengan usulan Pak Alan tadi untuk kampung Tenji tadi mungkin itu nanti bisa, kalau saya pikir bisa dijadikan satu paket wisata ya. Kalau misalnya tidak untuk tahun ini, mungkin di tahun depan bisa paket wisata di Muktesare, kemudian juga ada festival bambu kalau nggak salah di Gunung Rancak ya, di Gunung Eleh. Kemudian ada juga Cafe Talon, itu Pak Imam kemarin usulannya dari DPR juga, jadikan satu paket wisata sampai ke Pantai Utara. Mungkin itu masukan dari kami Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi ada masukan? Iya, iya. Assalamualaikum. Ya Pak, marilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-Bapak TP2D dan rapat. Saya ini sifatnya hanya klarifikasi kepada Disprabudpar. Tadi Pak Imam terkait program-program untuk mendukung gedor wisata, akan mendorong kunjungan wisata ini. Tadi menyebutkan agrowisata melon, Pak. Agrowisata melon itu nanti anggarannya ada di Disprabudpar apa ikut pertanian, Pak? Karena kan kita juga memetakan di pertanian persiapkan kegiatannya, Pak. Aduh. Di pertanian sudah ada, tapi Pak Imam menyampaikan ada agrowisata melon gitu. Kalau memang ini punyanya pertanian, saya akan pindah masuk ke pertanian seperti itu. Kemudian yang kedua, barangkali dibantu dijelaskan kembali Pak, karena ketika paparan program prioritas dan inovasi tanggal 3 sampai 4 kemarin, Disprabudpar menyampaikan konsep clean tourism based on learning society system ini Pak, yang nomor 1. Tadi yang sudah disebut yang JHS Bu Pak Didi. Clean tourism based of learning society itu adalah sama dengan pengembangan wisata yang berhenti pada clean, heal, dan safe. Oh ini bukan program berarti Pak ya, tapi konsep aja berarti Pak ya? Ya, bukan. Oh berarti sekdel saja. Terus kemudian yang nomor 5 Pak, yang agrowisata melon bagaimana Pak? Ini harus dikeroyok, jadi nanti berbagi antar beberapa OPD untuk Disprabudpar itu berkaitan dengan pelatihan homestay, pengelola homestay. Kemudian pembuatan master plan-nya. Sedangkan untuk jalan, lalu pengembangan melon saya rasa tetap harus di pertanian. Karena kalau nanti saya yang mengembangkan, khawatir melonnya berubah nanti. Berarti tetap diikat di Disprabudpar Bu ya? Untuk homestay, pembinaan homestay dan homestay di DPMD. Berarti di pariwisata di Disprabudpar hanya berkaitan dengan manajemen homestay-nya, Mbak. Dan master plan. Kemudian yang kedua adalah master plan-nya, sedangkan yang lain itu adalah pengembangan melon tetap di pertanian, kemudian bumdesnya tetap di DPMD, lalu jalan berarti tetap di perumahan. Kemudian rehab homestay-nya juga di DPMD. Halo? Ya. Siap, clear Pak, clear. Oke, clear gitu katanya. Mungkin itu yang perlu ditambahkan di Disperta, Mas Didi. Jadi kemarin itu kan pada paparan Disperta itu sudah menyampaikan bahwa tahun 2021 dia akan menanam buah surga dalam rangka mendukung wisata yang di Napo. Kemudian dia akan intensifikasi melon lagi itu dalam rangka mendukung yang agro di Bire. Kemudian PU nanti akan membangun jalannya dan sebagainya. Sebenarnya udah clear gitu. Kita lihat nanti melihat
realisasi dalam anggaran masing-masing UPD itu ya. Nanti kita akan asistensiin pada saat pembahasan. Kita lihat realisasinya apa betul-betul sudah dituangkan dalam anggaran. Baik, mungkin kami persilakan ada mungkin yang masih perlu disampaikan ya dari Jakarta, dari Bogor, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dalam rangka untuk ini kesempurnaan konsep pariwisata kita. Monggo silakan, Prof. Dar, monggo. Barangkali masih ini sebagai penyempurnaan untuk konsep pariwisata kita, karena ini akan kita tuangkan nanti di dalam bab 3 RKPD kita. Gitu. Bu Hani, izin Bu Hani. Siap, nih monggo. Saya nggak apa sudah ini ada pertemuan antara Dispora atau Pemda itu dengan pelaku-pelaku usaha Bu yang terkait dengan wisata gitu. Untuk kita menyepakati poin-poin lah ya. Poin-poin ya untuk menggerakkan perekonomian tapi dengan tetap menjaga protokol itu, hingga ketika nanti kebijakan kita membuka atau melakukan event-event itu semua pihak sudah sadar posisinya masing-masing gitu Bu. Siap. Gimana Pak Imam? Pak Imam sebenarnya di 2020 sudah ada rencana pembinaan kepada para pelaku wisata. Tapi ini tidak bisa terlaksana dan akan dilaksanakan di 2021, tetapi terkait dengan pengelolaan wisata yang berorientasi pada pariwisata bersih, sehat, dan aman, itu akan segera dilaksanakan kalaupun saya tidak di backup anggaran. Karena kalau ketika nanti sudah masuk pada tatanan baru, maka dengan sendirinya para pengelola wisata ini harus disiapkan untuk mengadaptasi tatanan wisata baru yang insya Allah tetap akan dilaksanakan setelah ada kejelasan kapan sampai mau dimulai untuk tatanan kehidupan baru. Itu yang untuk pembinaan para pengelola wisata. Pembinaannya akan dilaksanakan yang pertama terkait dengan kesiapan di 2020. Itu akan dilaksanakan juga, kalaupun kami tidak punya kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Tapi nanti untuk 2021 tetap harus didukung oleh program Bu. Kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat, memang sampai saat ini beberapa wisata yang akan kita kembangkan belum ada grand desainnya. Ya, karena memang pariwisata sudah ditetapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, maka antara perencanaan dengan pelaksanaan harus bisa dikerjakan secara paralel. Itu barangkali, Bu Hani. Ya, Bapak. Maksudnya Bu Hani tadi di program kegiatannya Dispora yang tahun 2020 itu masih ada untuk pembinaan pelaku pariwisata gitu. Pak Imam? Di 2020 ada yang terkait dari di 2020 Pak. 2020. Ada. Disediakan fisik pembinaan homestay. Nah, barangkali nanti saya harus mencantolkan pembinaan kepada para pelaku usaha ini nanti ikut di kegiatan yang terkait dengan pembinaan homestay. Mungkin nanti sekaligus sosialisasi ini ya, SOP untuk new normal ya. Ya, itu yang saya maksud itu Bu. Ya. Masih ada Pak anggarannya. Kan pembinaan pelaku usaha itu di kegiatan pembinaan homestay Pak Didi. Sekaligus untuk sosialisasi itu. Iya. Ya. Masih ada Pak Yudi. Alhamdulillah, jadi bisa segera direalisasikan ya Pak Imam ya. Nggak usah menunggu PAK. Nunggu komando lebih lanjut kapan bisa dilaksanakan. Oh, siap. Tapi seandainya bulan Juli sudah harus dibuka objek wisata, berarti saya harus melaksanakan juga pembinaan kepada para pelaku usaha terkait dengan tatanan baru kehidupan, tatanan baru pengelolaan pariwisata, Bu.
Iya, ya memang kita terbentur dengan ini untuk mengundang audiens yang lebih dari 30 virtual. Pakai model virtual aja, Bu. Iya, Efektif makanya itu, Pak. memungkinkan nggak Pak Imam mereka kita ada pembinaan secara dengan virtual? Beberapa yang barangkali yang bisa dilaksanakan secara virtual barangkali adalah Camplok, Aselab, kemudian di Lon Malang saya rasa bisa Bu Ani. Yang lainnya partisipannya bisa enggak kira-kira? Yang lainnya saya belum bisa menjamin, tapi paling tidak beberapa titik pengembangan utama kita bisa laksanakan pembinaan secara virtual. Oh, siap. Selesaikan Tapi saya tetap menunggu rapat hari Senin, karena hari Senin itu akan ada rapat terkait dengan persiapan adaptasi terhadap tatanan kehidupan baru di Pemkab Bu Ani. Ya, Saya menunggu keputusan itu nanti. Boleh ya Senin kita udah dapat masalah itu, tapi disiapkan dulu SOP-nya tentang new normal bidang kepariwisataan sambil jalan, sehingga kalau sudah, saya kira kita sudah siap gitu ya, kita buka gitu ya. Baik, mungkin ada usulan lagi Prof Dar, Pak Gufron, Pak Mur sudah bisa gabung ya Pak Mur? Pak Mur sudah bisa gabung apa gimana ya? Pak Mur kayaknya belum nyambung mic-nya ya. Oh gitu ya, mungkin masih ada problem. Oh tapi udah keluar. Oh sudah live ya. Silakan Pak Gufron, Prof Dar, Pak Gufron, bila ada yang masih perlu kita sampaikan untuk konsep wisata kita. Dari saya cukup, Bu Ani. Oh siap. Prof Dar? Prof Dar sudah izin Bu, sedang meeting juga di kampus katanya. Siap. Pak Puja, monggo Pak Puja. Dari saya cukup juga Bu, terima kasih. Oke, Pak Puja kayaknya mau datang ke Sampang ini ya. Nanti kalau sudah tidak ada lockdown Bu, susah izinnya di Jakarta nih. Gitu, oke siap. Pak Imam, sudah semua disampaikan Pak Imam? Ya. Sudah, ada yang perlu disampaikan? Yang barangkali sebagai akhir dari kegiatan ini, karena hari Senin itu sudah akan dilaksanakan rapat terkait dengan adaptasi tatanan kehidupan baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal, maka di hari Senin itu saya harapkan nanti sudah ada keputusan apakah Sampang akan segera melaksanakan tatanan kehidupan baru atau kita masih menunggu tren turunnya yang terkonfirmasi COVID. Itu barangkali saya harapkan nanti ada ketegasan, karena terus terang saya menghadapi desakan dari pertama para pelaku usaha, para pelaku wisata yang mendesak untuk segera dibuka. Yang kedua, saya menghadapi desakan juga dari para pelaku olahraga yang sudah meminta beberapa sarana olahraga dibuka. Bagi saya sebenarnya semakin cepat objek wisata, semakin cepat sarpras olahraga dibuka, maka lebih bagus karena terkait dengan target PAD. Tapi lagi-lagi saya harus patuh dengan keputusan Satgas COVID. Terima kasih Bu Ani. Baik Pak Imam, dihantui oleh PAD. Tapi memang ya semangat ya, menjadi penyemangat kita lah untuk kita segera mengembalikan pada kondisi semula gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila memang tadi sudah tidak ada lagi usulan-usulan, sudah kita rangkum semua. Jadi konsep kita sudah jelas 2020. Kita tinggal nanti koreksi di anggaran Dispora dan OPD lainnya yang terkait dengan pariwisata. Ini kita perkirakan nanti bulan-bulan Juli kita ada koreksi, sehingga dari apa yang kurang dan sebagainya bisa kita sempurnakan di dalam anggaran kita. Baik, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi, terima kasih atas semua kehadirannya, semua waktu luangnya untuk kita saling berdiskusi, memberikan sumber saran untuk perbaikan Sampang ke depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Amin. Nanti ketika wabah ini sudah selesai, kita langsung
langsung lari gitu ya. Langsung Siap, lari siap. untuk mengejar semua ketertiban. Siap. Siap Pak Yudi, Pak Gufron, Pak Puja, Pak Imam, dan yang hadir pada pertemuan ini. Saya sampaikan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini yang dapat kue hanya di kita ini. Kita dapat kue, moga-moga di sana juga ada kuenya dia, walaupun mandiri. Iya. Puasa Bu, lagi puasa saya Bu. Wah. Lagi Pak Puja. Ada Bu, ada nih, ada. Pak Gufron ada siapa? Kita efisiensi dengan cara virtual seperti ini ya memang efisiensi luar biasa dari anggaran kita, baik anggaran Mamin, apalagi perjalanan dinas. Gitu, kita sama sekali bisa efisiensi selama 4 bulan ini praktis kita tidak ada aktivitas di luar daerah. Moga-moga ini menjadi hikmah buat kita semua ya. Amin. Terima kasih. Amin. Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi di acara-acara virtual lainnya. Kita masih bisa aktif untuk bisa masih bersinergi untuk membangun Sampang ke depan untuk yang Sampang hebat bermartabat. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Ani. Pak Puja, Pak Gufron, Pak Imam, Mbak Eda. Pak Puja, Pak Yudi. Terus sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.